Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. وفي الخبر أن الله تعالى قال يا موسى هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت لك وتصدقت لأجلك وسجدت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك. Wafil khabari dalam hadis Allah Ta'ala qala, Allah berfirman. Ini berarti hadis apa namanya? Hadis qudsi. Jadi hadis qudsi, hadis itu ada dua tuh, nabawi sama hadis qudsi. Ya. Hadis nabawi itu berarti yang berkatanya adalah Rasulullah secara langsung. Itu namanya hadis nabawi. Ya. Nah, hadis nabawi itu nanti dibagi kurang lebih ada 4 model. Ada yang qauli, perkataan, ada yang fi'li, ya, perbuatan, ada yang takriri, ya, ada yang penetapan, ya. Ada satu lagi, ini hanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul, namanya ahwali. Keadaan-keadaan yang dilalui oleh Rasulullah, dan ini yang keempat ini jarang yang mengatakan itu. Nah, ini namanya nabawi. Jadi hadis yang disandarkan seluruhnya kepada Rasulullah. Apapun yang Rasulullah sampaikan, lakukan, tetapkan. Ditetapkan itu maksudnya ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu sebelumnya belum bertanya, ya, sebelumnya Rasulullah juga nggak ngajari, tiba-tiba dia melakukan dan nama Rasulullah diatepin. Nah, itu berarti namanya sama Rasulullah disetujui. Ya. Jadi kalau melakukan sesuatu, ya, terus Rasulullah belum ngajarin, Rasulullah nggak ngaruin, ya, nggak diaru-aruin, diatepin aja. Nah, itu namanya takrir namanya. Ya, Dibiarkan. ya, dibiarkan, ya, oleh Rasulullah, itu namanya takrir. Masuk boleh Berarti boleh. Nah, ada lagi satu lagi di luar itu, ya, Rasulullah yang menyampaikan. Jadi Rasulullah seolah-olah sebagai periwayat, sebagai rawi, orang yang menyampaikan, sama seperti kategorinya sahabat. Jadi kalau dalam nabawi itu, ya, kita dengar hadis itu dari sahabat yang menyampaikan, bahwa sahabat yang mendengar dari Rasulullah. Nah, kalau hadis qudsi itu Rasulullah posisinya seperti posisi sahabat. Yang ngomongnya Allah, yang nyampeinnya Rasulullah. Itu namanya hadis apa? Qudsi. Maka redaksinya biasanya pasti qala Allah Ta'ala. Gitu ya. Anallah Ta'ala qala. Nah, gitu. Ya. Atau an Rabbi, dari Tuhanku. Gitu. Ya. Itu namanya hadis apa? Hadis qudsi. Nah, ini dia diantara contohnya yang dikutip oleh Imam Ghazali. Kata Allah, ya Musa, wahai Musa, hal amilta li amalan qattu. Apakah engkau telah melakukan perbuatan untukku saja? Hanya untukku saja. Apakah engkau telah melakukan sesuatu karena aku saja? Ya, untukku doang. Apakah ada yang lain? Maka Nabi Musa menjawab, kata Nabi Musa, Ilahi, wahai Tuhanku, sholaitu laka, saya sholat untukmu karena engkau. Ya. Wasumtu laka, saya puasa karena engkau. Wa tasaddaqtu li ajrik, saya juga bersedekah karena engkau. Wa sajadtu laka, saya sujud juga untukmu, karenamu. Ya. Wa hamidtu laka, saya juga memuji, ya, karena engkau, padamu. Wa qara'tu kitabaka,
Baca kitab. Saya juga membaca kitab. Ya, berarti kitab apa? Taurat. Ya. Wa dzakartuka, saya juga mengingatmu. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, ya Musa, ya, wahai Musa, amma sholatu falaka burhanun. Adapun sholat, ya, falaka burhanun, kamu melakukan sholat, ya, maka kamu akan mendapatkan burhan. Apa burhan? Burhan itu petunjuk yang jelas. Burhan itu apa? Bukti nyata, ya. Jadi artinya kita sholat karena Allah, tapi kata Allah, kamu dengan sholatmu kamu akan mendapatkan burhan. Apa burhan? Petunjuk nyata bahwa apa yang kamu lakukan. Jadi dengan sholat itu yang kita bilang dalam Al-Quran itu bahasanya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi fahsya apa? Tanha 'anil fahsya wal munkar itu namanya burhan. Ya. Jadi sholat kita itu akan mendapatkan apa? Bukti, akan mendapatkan petunjuk bahwa dengan sholat itu kita mampu membedakan, ya, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, gitu ya. Jadi kita mencegah kemunkaran itu, ya, mencegah fahsya itu karena punya burhan di dalam, gitu, bukan mama, ya. Gitu. Jadi, ya, jadi karena punya burhan, sehingga akhirnya dengan burhan itulah, kan kemarin kalau ingat munkar itu apa? Munkar itu sesuatu yang tertolak, sesuatu yang tidak kita terima. Nah, kita tahu sesuatu yang tidak kita terima itu dari mana? Itu maksudnya dari sholat. Ya, sholat itu akan mengajarkan kita, akan menanamkan dalam diri kita ada sesuatu yang harus kita tolak, nggak bisa kita terima. Ya, sholat juga akan mengajarkan kita, ya, mengajarkan kita tentang fahsya itu apa, sehingga fahsya itu harus kita tahan, nggak boleh kita ikuti. Nah, itu yang ngajarinnya apa? Sholat. Jadi kata Allah, kamu melakukan sesuatu karena aku bukan. Kata Nabi Musa, iya Allah, saya sholat karena engkau. Tapi kata Allah, ente sholat, ente akan dapat burhan. Berarti sholatnya karena aku bukan. Paham nggak? Belum? Nyambung belum? Hah? Saya ingin melakukan sesuatu karena Bang Haji Adam atau bukan. Saya berbuat kebaikan ke Bang Haji Adam karena memang buat Bang Haji Adam doang, nggak ada yang lain. Kata Bang Haji Adam, enggak Ji, ente bukan melakukan sesuatu karena saya. Karena saya baik sama ente baik sama saya. Berarti kebaikan yang ente lakukan bukan karena pure ke saya, tapi karena kebaikan yang saya berikan kepada ente melakukan kebaikan kepada saya. Paham nggak maksudnya? Hah? Gimana nih? Jadi kata Allah, Musa, kamu telah mengamalkan sesuatu karena aku doang, apa karena yang lain? Karena ada kebaikan buat dia juga. Ya, karena ya, kata Nabi Musa, iya Allah, saya melakukan sesuatu karena engkau, nggak ada yang lain. Kata Allah, apa yang kamu lakukan? Kan gitu. Kata Musa, saya sholat karena engkau ya Allah. Kata Allah, Musa, ente sholat, ente dapat kebaikan, ente dapat burhan. Ya, artinya ente sholat bukan karena saya, bukan untuk saya, karena ada kebaikan yang ente dapatkan dari sholat itu. Paham nggak? Belum? Nyambung dah. Dikit. Ya, dari kita nggak apa-apa. Kudu burhan baik kan. Nabi itu. Hah? Lah iya Nabi. Emang siapa? Itu sekelas Nabi, gimana dengan kita? Lah iyalah. Tapi memang pasti ada kebaikan dalam sholat buat diri kita ya. Lah iyalah. Kita sholat itu untuk kebaikan kita, apa untuk apa? Allah menyuruh sholat untuk kebaikan kita juga. Lah iya. Hah? Benar nggak? Sholat itu bukan untuk Allah loh. Untuk kita.
Sholat itu bukan untuk Allah, sholat itu untuk kita. Ada kebaikan pada diri. Karena ketika kita sholat tadi, kita akan mendapatkan burhan itu. Karena kalau kita sholat tadi, kita akan mencegah kemungkaran itu. Itu untuk siapa kalau bukan untuk kita? Jadi artinya Allah, kalau ingin kita lihat secara umum, apapun perintah Allah, maka Allah memerintahkan itu untuk kebaikan kita. Allah tuh nggak perlu ya. Lah perlu apa? Kebaikan Allah kita. makasarnya kita kagak sholat, gila tetap jadi Allah lah. Nggak berkurang sedikit pun kekuatannya. Duit aja nggak berkurang. Nggak berkurang bisa. Manusia ingkar sebanget. Lah iya kasarnya mau kita ingkar kayak lah. Kalau nggak bayar masjid Tatang bahaya nih. Lah ikan gitu bahasanya tuh. Gitu. Iya. Lah maka kalau kita nggak berbuat baik, kalau kita nggak tunduk kepada Allah, bahayanya kembali ke Kita juga. kita. Bukan ke Allah juga. Bahkan sebaliknya kita melakukan kebaikan pun bukan karena Allah, kita baik-baikin biar Allah baik sama kita, kagak. Sedekah untuk kita juga. Nah sedekah baliknya buat siapa lagi? Nah ini nih, ya. Sholat juga gitu juga. Sholat itu tadi sholat, ya. Wa amma saumu falaka junnah. Puasa yang kata kita, ya Allah saya puasa karena engkau, kata Allah, ente puasa karena saya. Enggak, kenapa? Karena ente mendapatkan dari puasa itu, ada yang ente dapatkan apa? Junnah, ya, penghalang. Ya, kalau kita puasa kita kan terhalang dari apa? Kemaksiatan, terhalang dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hah? Bukan jannah, junnah ini, ya. Kalau jannah pakai fathah baru surga, ini junnah, ya, penghalang. Coba kita kalau kita puasa, kita kan nggak masukin makanan. Kita kalau puasa seolah-olah kita ingin, kalau filosofinya Imam Ghazali, kita puasa itu ingin mencontoh Allah sebagaimana Allah. Allah itu nggak makan, Allah itu nggak minum. Maka puasa itu salah satu di antara hal bahwa kita sedang mengikuti perbuatan Allah, seolah-olah begitu. Ya, maka nanti ada sifat-sifat yang somdaniyah itu, ya, bahwa dia tidak terikat dengan apapun. Jadi puasa itu mengajarkan kita untuk tidak terikat dengan apapun, maka akhirnya itu menjadi junnah buat kita, menjadi tameng, ya, agar kita nggak berpegangan kepada siapapun, kita hanya berpegangan kepada Allah doang, nggak ada lagi. Kita juga ya. Lah balik lagi buat kita kan, bukan buat Allah lagi. Sehat katanya puasa. Nah itu malah gitu. Ya, puasa biar nggak buncit. Ya. Nah iya kan, ya kasar-kasarnya kan kayak kita kan begini kan, hah? Maaf nih, ya. Kita, anak kita, kenapa kita nggak bolehin hujan-hujanan? Hah? Kita nggak bolehin dia minum makan es krim terus. Kenapa coba? Giginya rusak. Ya, kata kita kan takut giginya rusak, takut sakit panas, kata kita kan. Tapi sebetulnya bukan karena itu. Rusak kok ribet. Nah, itu maksudnya. Ujungnya ke situ. Nantinya. Jadi bukan karena duitnya sayang, bukan. Bukan karena dianya nanti sakit, kasarnya nanti dia jadi jelek, enggak. Tapi kembali ke diri kita sendiri akhirnya. Gua repot kalau lu sakit. Kalau sakit gigi ya ngambek. Oh, repot. Paham nggak? Itulah yang dimaksud bahwa setiap kita pasti cinta kepada diri sendiri, bukan cinta kepada orang lain. Kita berbuat baik kepada orang, kita mencintai istri kita sekalipun, itu karena apa yang ada pada istri kita itu ada di dalam benak kita. Makanya kita suka sama istri kita. Buat kita juga ya. Lah, buat kita lagi baik. Begitupun sholat buat kita juga ya. Nah ini makanya puasa juga buat kita, balik lagi buat kita puasa aja. Bukan buat Allah. siapa-siapa. Allah nggak perlu. Lah kagak perlu bisa. Kasarnya kalau Haji Tatang kan masih bisa, Haji makan Ji lagi kesel kan, makan juga makan. Ya udah dah. Awalnya kesel kan diajak makan jadi nggak kesel kan dulu. Gitu. Lah Allah malah kagak begitu tuh. Lah kita kadang kata kita sedekah biar ntar dapat lebih banyak. Lah kata apa? Deh. Gue kayak waktu kita lagi elek
dia lagi ngelek kita kasarnya gitu, kata dia ngebagi, katanya gue tahu lu pengen dibagi apa gue ya, gitu kan kasarnya begitu, paham nggak maksud saya? Iya. Oh, bingkisan menek jabatan ini. Ya kan bawahan datang ke atasan ya kan, kata atasannya Hebat "Gila, ini. lu pakai bawa beginian nggak pakai bawa beginian gue kasih kan gitu kasarnya, Lagi dikasih. seolah-olah begitu, seolah-olah. Artinya Allah ngerti kita ke Allah itu bukan untuk mengelabui Allah, untuk bertransaksi kepada Allah, bukan gitu. Kita pura-pura baik doang lagi. Nah iya makanya kan itu ya, ini nabi aja kan, nabi aja diginiin sama Allah gitu kan, apalagi bahasanya kita ya. tadi Gitu. ya. Nah kalau puasa katanya akan kita dapat kebaikan, apa kebaikan yang kita dapat? Jumlah ya, penghalang atau apa, tameng. Oke. Wa amma shadaqah falaka zil. Kalau sedekah, kamu bersedekah maka kamu akan mendapatkan zil, naungan. Ya. Artinya sedekah yang kita laksanakan itu meskipun kata kita ini karena Allah, ini milik Allah, mau kembali kepada Allah, saya gimana? Tetap aja ente dapat zil. Apa zil? Naungan. Yang dimaksud naungan itu artinya kalau orang yang bersedekah maka dia akan apa, mendapatkan kebaikan secara 700 kali lipat. secara apa, paling tidak secara emosional itu akan sehat psikologisnya, Pokoknya dapat reward aja dia. pasti betul. Coba dah, makanya orang barat pernah melakukan penelitian itu sedekah, dia kalau dia bahasa bukan sedekah, memberi hadiah kepada orang itu akan menumbuhkan kebahagiaan dalam diri. Itu mereka, bahasa mereka cuma hadiah, dan mereka bukan bahasa sedekah kayak kita karena Allah. Nyawer. Nyawer kan coba itu. Seneng ya boleh jual Yang kambing nyawer ya. seneng ya disawer. Lah iya kan, pada saat nyawer itu kan boy lah, senangnya bukan main itu. Boleh jual kambing ya. Itu. Lah iya, Pak Haji Tatang kan gitu disebutin kan. Udah makin mantap aja. Makin keluar banyak. Lah iya makin contoh itu mah contoh. Mudah-mudahan jangan. Tahu di belakang kita mah. Apa orang sedekahkan Ji? Apa? Iya pasti punya zil orang yang sedekah itu. Gitu. Maksudnya zil itu yaitu tadi dia akan mendapatkan naungan. Ya. Artinya orang ketika dia melakukan kebaikan, orang lain akan menjaga dia. Jangan disakitin dia, dia mau baik. Kan gitu kan? Coba. Apapun ya, sedikit apapun, sebesar apapun, nggak ada yang tahu lah ke kita semua ya. Lah ini balik lagi ke kita tuh, makanya kata kita kan tadi dong, kita mau kan sok banget kata kita. Tahajud tuh apa jida Gua karena Allah kata kita kan. Gitu, lagi pede banget gitu. Kata Allah sombong banget. Iya itu gitu. Amat tasbih. Nah ini coba lihat. Tasbih, kita bertasbih kepada Allah itu falaka asjarun fil jannah. Ketika kita bertasbih itu kita sedang menumbuhkan pohon di surga kita. Tempat tinggal kita tuh banyak pohonnya rindang. Seperti sekarang ini lagi rame eko apa? Ekologi global gitu. Ya, bahwa tumbuhan itu ternyata kita butuh tumbuhan itu. Paling tidak untuk apa? Udara ya, mencegah panas global itu ya, erosinya. Ternyata panas global itu lambat laun ya itu akan semakin cepat ketika nggak ada pohon. Kita nih ya, Zikir. subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Kita itu. Allahu akbar. Itu di sana di surga tumbuh tuh pohon. Dan buat kita itu ya. Lah buat siapa lagi ya? Hah? Malu berarti tuh ya. Nah, Nabi apa tadi deh? Lah iya. Wa amma qira'atu kitabi. Ya. Adapun membaca kitabku kata Allah, falaka hurun wa qusurun. Kita baca Quran nih, kata Allah. Kata kita kan karena Allah ya. Kata Allah bukan karena aku. Karena ente baca Quran, ente akan mendapatkan bidadari. Amin. Bidadari beserta bidadari
beserta istananya. Kasurnya apa? Nah, bukan bidadarinya doang dikasih kagak dapat rumah lah. Nah ini mah dapat sekaligus plus. Coba. Sana kita jadi raja. Ada pegel tangannya. Allah, coba itu. Kita baca Quran itu akan menumbuhkan itu semua. Buat kita lagi itu. Balik lagi buat kita. Gitu. Ya. Wa amma zikru, zikir yang kita lakukan sekalipun tadi, kita diajarin zikir karena Allah ala zikri la tatma'innul qulub. Ya, kata Allah zikir, fala kamu. Kalau kita zikir maka itu akan menumbuhkan cahaya. Kalau ada juga udah sedekah mah karena Allah aja. Lah iya gitu, tetap aja gitu. Kan kata Nabi Musa, iya saya sedekah karena Allah. Tapi kata Allah, iya, kamu bilang karena aku, tapi ternyata tidak. Karena ketika kamu sedekah, kamu mendapatkan imbalan dariku maksudnya. Maka akhirnya bukan karena aku. Karena kalau kamu melakukan sesuatu karena aku, kamu nggak akan dapat imbalan. Kamu tidak mengharapkan imbalan di belakang. Karena aku doang gitu ya. Saya ya berbuat baik sama Pak Tatang misalnya, ya. Lalu tiba-tiba setelah saya berbuat baik pada beliau, pulang saya nggak bawa apa-apa kan? Kata saya, ya, gua perasaan udah melakukan kebaikan, kok nggak mau pulang apa-apa ini? Berarti kan ada sesuatu yang saya harapkan bahwa kebaikan yang saya lakukan itu tidak tulus. Tapi ketika saya pulang, saya melakukan kebaikan terus pulang bawa sesuatu, ya, kan saya wah alhamdulillah benar aja Tatang hebat dah. Dan berarti kata hebat yang saya lakukan itu bukan karena apa? Bukan karena dia hebat benar, tapi karena pemberian yang dia kasih. Paham nggak maksudnya? Kembali ke diri kita sendiri. Gitu. Ya. Oke. Fa'ayu amalin amil tadi. Amal. Maka kata Allah, amal apa yang kau lakukan karena aku doang? Ada enggak? Amal karena Allah. Lah iya kan, ya kan kita bilang karena Allah gitu. Ya, tapi ternyata apa yang kita lakukan selalu dibalas oleh Allah tanpa Nabi Musa, seolah-olah Nabi Musa tidak menyadari, Nabi Musa nggak sadar. Oh ternyata apa yang dia lakukan itu ada imbalannya. Ketika ada imbalan yang dia dapat, maka berarti bukan karena Allah. Kenapa? Karena ada imbalan. Paham nggak? Belum nyambung Sama ya. juga kayak kita kerja ya. Ya, itu akan lebih jelas tuh. Bukan buat bos, orang buat kita yang dibayar kita. Lah iya kan gini sekarang nih, dagang nih. Jangan pakai bos dan dagang nih. Ketika kita dagang, Sret Adi dagang nih. Dagang A misalnya. Lalu ketika dagang A laku, besok bakal dagang A lagi nggak? Hah? Lagi lah. Dagang A lagi kenapa? Karena laku kan? Paham nggak? Tapi kalau dagang A sekarang, terus kagak laku, besok dagang A lagi nggak? Kagak. Lah kagak lah, ngapain karena kagak laku? Berarti kita dagang A itu karena ada imbalan tadi, bukan karena kepengen dagang A, bukan. Iya. Paham nggak maksudnya? Malas sih kalau ada imbalannya oke. Lah iyalah, berangkat terus. Kita mau ikut karena ada imbalannya gitu. Lah iyalah. Kalau nggak mau berarti yang belah sana imbalannya gini. Iya. Oh dipaksa aja. Dipaksa. Paham nggak? Paham belum? Iya. Hah? Paham, oke? Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah, ya, kata Allah bukan karena aku, tapi karena ada imbalan yang aku berikan kepada gitu. Tapi kita benar ini ya Allah, saya emang nggak tahu ada gitu-gituan kan, seolah-olah kasarnya begitu kata Nabi Musa. Makanya kata Nabi Musa, kata Nabi Musa, dullani ya Rabbi ala amalin a'maluhu laka. Ya Allah, tunjukkan padaku, wahai Tuhanku, tentang atau terhadap amal yang aku lakukan itu karena Engkau saja, tanpa ada embel-embel. Apa ya Allah? Karena Nabi Musa mengira yang tadi itu karena Allah, tapi ternyata kita enggak, itu semua kamu lakukan karena kamu mendapatkan imbalan. Gitu. Kalau berniaga sama Allah katanya. Iya, seolah-olah kan begitu, berniaga emang alur nggak jadi sih. Daripada nabung sana bunganya kecil ini gitu ya. Lah iya.
Itu kan kasarnya, itu mah kasarnya buat level bawah lah. Bukan berarti artinya nggak boleh, silakan. Emang Allah ngajarinnya begitu. Kata Allah, sholatlah kamu, saya punya surga. Kata Allah, sholat karena surga. Boleh. Berarti emang semuanya amal kita juga bukan karena Allah semua, semuanya amal ada pahalanya. Nah itu makanya kan gitu. Kan makanya Nabi Musa kan bingung, Nabi Musa kalau begitu apa dong kalau begitu saya berbuat sesuatu tanpa ada imbalan, apa itu? Paham nggak? Ada nggak yang nggak ada imbalan? Ada nggak yang nggak ada imbalannya? Qala ya Musa, kata Allah, wahai Musa, kata Allah, hal walaita li waliyan qattu, ya wahai Musa, ya apakah engkau ya menjadikan ya kekasih ya karena apa? Karena aku, bukan karena yang lain. Ya, hal walaita li waliyan qattu. Ya, apakah engkau menjadikan kekasih karena aku? Wa hal adaita li aduwan qattu. Apakah engkau juga memusuhi seseorang ya, menjadikan orang musuh karena aku, bukan karena yang lain. Memerangi orang kafir Gitu ya. Fa'alima Musa, maka Nabi Musa mengetahui anna afdhalal a'mal, ini nih yang bawah ini, bahwa amal yang paling utama adalah al-hubbu lillah wal bughdu lillah li a'da'i. Ya, cinta. bahwa amal yang paling utama itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah ya kepada musuh-musuh Allah. Jadi amal yang paling utama itu bukan ya kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita zikir ya, tapi kita mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Akhirnya sholat yang kita lakukan itu karena kecintaan. Paham nggak maksudnya? Ya, karena kita cinta Allah, akhirnya kita sholat. Kita melarang sesuatu karena Allah. Iya kan, kita kan karena Allah, kata kita kan gitu. Tapi ada sesuatu yang terselip. Ternyata sholat yang kita lakukan itu karena kecintaan kita, akhirnya kita sholat. ada istilah memerangi musuh-musuh Allah. Emang Allah punya musuh? Lah iya kan gitu, seolah-olah kan kita memerangi musuh-musuh Allah itu karena Allah yang ngajarin kita yang itu tuh musuh, kudu diperangi. Tapi kan Allah gak punya musuh juga. Ya punya, artinya dalam artian ada sesuatu yang oleh Allah kita harus membencinya. Nggak boleh kita nggak benci, harus benci. Kemaksiatan, Kemaksiatan harus dibenci, kekafiran harus dibenci, bukan orangnya, tapi kafirnya. Setan tuh kata Allah, setan itu musuh. Ya udah kita jadikan musuh. Musuh kita kan. Lah iya. Ya, emang udah karakternya begitu. Gitu. Ya, jangan ngiler dengan perbuatan setan. Gitu. Enak-enak semua. Lah iya kan gitu. Kata kita enakan setan lah kan gitu kata kita kan. Lah iya. Lah iya kan gitu. Ya, itu maksudnya jangan ngiler sama yang itu. Nah maka ini dasar yang paling utama, dasar yang paling pokok, ya, dasar yang paling pokok dalam melakukan apapun. Ya, jadikanlah cinta kepada Allah, benci karena Allah itu menjadi dasar dari segala perbuatan yang kita lakukan. Gitu. Makanya saya sampaikan, ya, entah saya baca di sini atau di kitab yang lain, masbuk atau masbuk, makmum masbuk, ya, masbuk. Itu kan, coba kalau makmum masbuk ikut dapat pas imam ruku, maka dapat 1 rakaat. Lewat ruku, maka enggak terhitung rakaat. Paham nggak? Akhirnya kita orang yang sudah tahu kayak gitu tuh datang dari sono, imam lagi tahmid gitu, lagi iktidal, sami Allahu liman hamid, santai aja dia kan. Pas udah gitu berdiri kan,
Allah Akbar sujud ya kayak aja gitu kan, ntar aja belum dapat rokaat kan. Kalau dia melakukan itu kan nggak dapat rokaat, nggak kehitung. Hah? Maksudnya Nggak nggak dihitung. melakukan ya karena nggak dapat ya. Lah iya, kenapa dia nggak melakukan? Karena nggak dihitung. Gitu. Oke, paham itu paham? Nah, saya bilang sebetulnya itu adalah salah satu di antara hal, ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu seolah-olah nggak dihitung, kita lakukan, paham nggak? Ya. Jadi nggak ada istilah kalau kita masbuk itu saya dapat 1 rakaat nggak dapat, justru malah kita melakukan sesuatu yang di luar rakaat itu ketika kita menjadi masbuk. Justru itu adalah kebahagiaan atau nikmat yang Allah berikan kepada kita yang nggak kita dapat kecuali di situ. Meskipun baru sujud doang ya. Jadi pas kita datang lagi sujud nih, ya ikutin aja lagi sujud. Justru itu sujud kita lakukan bukan karena untuk menghitung rakaat kita. Nyambung belum? Iya. Hah? Melakukan kebaikan tanpa ada Kan batasan. orang-orang dapat 3 ya, dapat Nah, juga kita- kalau makan kita nambah lagi tuh. Lagi. Karena tadi nggak kehitung rakaat. Nggak bisa kita sholat 5 rakaat, itu mending Lah iya makanya ini maksudnya. 4 rakaat setengah. Nah gitu. Cuma promo ya. Nah, iya itu maksudnya itu. Kita nggak dapat Apa 4 nggak setengah diambil itu bonusnya? kecuali kita. Kata kita kan ngapain sih pakai setengah-setengah, sholat 4 rakaat aja pakai setengah-setengah kan gitu. Nah maksud saya kita akan dapat bonus ya setengah itu kalau kita jadi masbuk yang begitu. Tapi bukan juga akhirnya ini kita jadikan alasan ntar aja gue mau masbuk gue mau dapat yang itu, bukan itu juga. Namanya ibadah perhitungan. Bang Majid. Paham nggak maksud saya? Iya. Jangan juga ini dijadikan alasan ntar aja gue pengen dapat yang dapat bonus gitu kan. Ya enggak juga gitu. Jadi artinya semua punya keistimewaan. Orang yang datang tepat waktu ngikutin imam dari awal ya pasti punya Taruh keistimewaan. hitungan banget deh. Nah, iya kan gitu. Nah orang yang masbuk pun Allah nggak tutup mata. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa tuh, gitu. Bahwa memang ternyata ini nggak didapat dalam ibadah lain. Dapatnya cuma pada saat itu. Setiap kita melakukan kebaikan pasti ada pahalanya. Nah, itu. Di luar itu juga. Iya, gitu kan. Jadi lagi-lagi ya seolah-olah kita udah apa? Yang kita inginkan adalah cinta doang. Ini ya yang amal yang paling utama tuh. Jadi ini seolah-olah sebagai dasar dari amal yang kita lakukan. Para sahabat itu kenapa mereka gencar melakukan ibadah? Kenapa mereka hebat? Ya, karena mereka sudah dapat cinta Allah tuh tumbuh dalam diri mereka, sehingga akhirnya kecintaan itulah yang mendasari mereka melakukan sesuatu. Udah seneng ya, Nah, iya, udah nikmat. Jadi Iya, kayak nonton Ya. konser kalau udah nikmat mah mahal dibayar. Kan kalau kita cinta sama seseorang boleh apa dilakukan. lah itu Tiketnya 5 persis. juta dibayar, bayar buat siapa itu? Lah iya karena sukanya. Iya kan? Ditunggu-tunggu, nanti kan gitu seolah-olah. Kalau datang sholat ya sholat. Tidurnya Itu morok iya. udah kayak musik weh. Lah iya kan? Karena Kalau lagi cinta. Lah cinta malah udah Iya, berarti. cinta. Buat siapa itu? Lah karena buat kita, karena kita Lah itu kan cinta. lagi-lagi yang saya bilang tadi, cinta itu pun sebetulnya tadi karena kita cinta kepada diri Kita. sendiri. Gitu. Maka ada perkataan bagus saya baca dari Facebook tuh, ada Syekh Awad, dia bilang mazadul fuadu ma ra'a. Oke, mazadul fuadu ma ra'a, surat An-Najm. Jadi hati itu tidak akan memalingkan kita ya dari apa yang kita lihat. Ya. Paham nggak? Hati ya itu tidak akan memalingkan mata kita dari apa yang kita lihat. Kalau orang sudah hatinya tertuju kepada satu hal, maka matanya nggak akan nengok kiri, nengok kanan. Paham nggak? Wah, ada yang kok dipanggil kita kedengeran. Iya. Jadi maaf, kita lagi serius jalan, tahu-tahu ada orang manggilin gitu, Haji Adam, "Ye!" Nah, orang kagak kedengeran. Ada orang. Paham
Paham nggak? Karena lagi fokus. Paham Bisa nggak? nggak sholat begitu? Paham nggak? Artinya orang yang sudah mendapatkan nur dari Allah, mendapatkan cinta Allah, maka nggak akan pernah berpaling sedikit pun kemana-mana. Pasti akan lurus jalan menuju Allah. Paham nggak maksud saya? Jadi sekarang seandainya kita mengaku bahwa kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan iman, masih miring kiri, miring kanan, berarti belum itu. Bisa bertanyakan tuh. Jauh masih kayaknya. Paham nggak? Jadi akhirnya kata orang sufi, usaha yang kamu lakukan, usaha yang kamu kerjakan, jangan itu yang dijadikan sebagai dasar. Akhirnya kamu ingin mendapatkan rahmat Allah, agar kamu mendapatkan sesuatu dari Allah. Jangan. Lakukan saja sesuatu cinta Allah, karena nanti Allah yang akan memberikan cinta itu. Allah akan memberikan sifat itu kepadamu, maka kamu akan sejajar. Paham nggak? Belum. Ya, jika kita berusaha biar kita naik, biar kita di posisi atas, kata Allah, kalau begitu itu sama dengan kamu sedang mempercantik dirimu, seolah-olah kamulah yang starnya, kamulah yang bintangnya. Jangan hilangkan kebintangan itu, kamu lakukan saja karena Allah, karena nanti Allah yang akan menaikkan kamu akan ada di atas tanpa kamu sadari. Itu maksudnya. Ya, jadi mazaqul fuadu mar'a itu artinya Rasulullah sudah tahu betul apa yang Allah berikan, kebenaran Allah itu, sehingga tidak memalingkan Rasulullah dari apapun. Rasulullah itu kasarnya kuliah ayyuhal kafirun itu kisah yang kalau sekarang ini luar biasa, Pak. Didatangin oleh penguasa, lalu dibilang, nah, dapat tuh. Tapi kan nggak di sini, ngasihnya samping. Lah ya mau di samping kan di depan ini berdua-dua doang, makanya. Nah, ambil, lakukan ini, kan gitu kan? Ambil, lakukan ini, kata dia. Kok Ya. nggak bicara? Lah iya kan? Kalau ini kan dia ambil, dia cuma melakukan itu, dapat juga keuntungan berlipat kan, seolah-olah begitu. Tapi kalau dia nggak ambil, maka dia seolah-olah akan melawan kan gitu. Akhirnya dia akan mendapatkan tadi penjaranya, akan mendapatkan kesengsaraannya dan seterusnya. Kan gitu. Nah ini seolah-olah kuliah kafirun itu kan begitu. Sampai diulang-ulang, la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abu. Dengan redaksi yang berbeda, namun meskipun maknanya seolah-olah sama, cuman tujuannya berbeda. Gitu. Ya. Bahwa kita kalau udah kayak gituin itu kayaknya goyang. Oh, kalau lu nggak mau, yang lain banyak yang mau ini. Nah iya. Gitu. Aman, kata orang-orang jahiliyah kan, ente mau apa yang ente mau dari perempuan, kayak rumah, kayak duit, kayak apa aja udah kita kasih. Pilih sendiri maunya yang mana. Pilih mau yang mana. Itu kan, pun syaratnya satu, dan syarat ini pun sebetulnya bukan hanya untuk ente doang, bukan untuk kita doang, ente pun dapat. Kenapa? Karena saya akan menyembah Tuhanmu setahun, kamu akan menyembah Tuhan saya setahun. Kan imbang. Ekonya bagus itu. Wah, keren banget negosiasi. Aku juga nyembah Tuhan kamu nyembah Tuhan. Kita mah udah menguntungkan kita semua. Hah? Kalau kayak kita udah menguntungkan kita semua. Lagi kata kita, wah dia berlimpah menyembah Tuhan kita kan, kata kita mah kan gitu. Dia nurut sama kita. Nurut sama kita gitu. Udah dah, oke banget. Tapi masa fuadu mar'a, Rasulullah nggak akan tergiur dengan apapun. Kenapa? Karena kacamatanya udah kacamata kuda, udah nggak nengok kiri nengok kanan. Karena sudah tahu yang sebenarnya yang apa udah nggak ada. Nah kita umatnya Nabi Muhammad ya bisa mendapatkan itu juga. Kenapa tidak? Dapat dah. Ketika Allah kasih, nggak ada yang nggak bisa. Artinya ketika Allah sudah memberikan hidayahnya, Allah sudah menurunkan keimanan kepada hati kita,
maka kita nggak akan pernah mau sedikit pun nengok kiri, nengok kanan. Kita nggak akan pernah mau diajak untuk kafir. Ketinggalan sholat aja kayaknya perasaan nyesel. Ada masih panjang waktunya. Nah iya kan ini. Nah itu karena masih panjang waktunya, maka karena tadi imannya belum kuat. Imannya udah kuat malah kagak ada waktu panjang. Saya ngopi dulu terus masih ada waktu. Ya siapa tahu ntar kalau dia mati tengah jalan, siapa yang tahu? Pas lagi ngomong, entar ngopi dulu gitu ntar, gitu tahu-tahu, kak, siapa yang tahu? Nah iya kan? masalah. Nah iya, betapa detik demi detik itu adalah sesuatu yang sangat berharga, tidak diabaikan begitu saja. Paham? Ya. Jadi artinya ini kembali ke sini bahwa Nabi Musa ini ya berdialog dengan Allah, ya. Kata Allah, apa yang engkau lakukan untukku? Ya, bukan karena yang lain. Kagak ada. Ternyata semua yang kita lakukan itu karena ada embel-embel. Kita semua. Ya, buat kita semua baliknya kebaikan itu balik ke kita lagi baik. Makanya saya bilang, ya buat kita juga. Karena kita demen sama bini, kenapa? Karena kalau bini nggak ada, apalagi nauzubillah dari bininya selingkuh yang sakit kita nggak mau sakit. Sayang. Lah iya kan? Kita nggak mau sakit kan? Maka akhirnya kita jaga. Lagi-lagi baliknya Kita juga. gitu. Ya. Jadi cinta itu sebetulnya kepada diri sendiri, bukan kepada yang lain. Pada anak. Lah, anak kayak sama. Kita cinta ke anak itu karena kita cinta diri kita. Takut nyusahin kita. Gitu. Ya, paham nggak? Nah ini maksudnya, ya meskipun begitu tadi, akhirnya Allah kasih solusi. Apa solusinya? Cinta, benci karena Allah. Itu dasar dari segala sesuatu. Kalau kamu lakukan itu karena cinta kepada Allah, karena benci karena Allah, maka itulah yang terbaik. Gitu. Akhirnya kita sholat bukan karena Allah, cuma karena Allah doang, tapi karena didasari oleh kecintaan itu. Cinta itulah yang akan menuntun kita untuk melakukan kebaikan. Cinta itulah yang akan menuntut kita untuk ibadah, tunduk kepada Allah. Cinta itulah nanti yang akan melahirkan kebencian karena Allah. Ya. Jadi akhirnya kita cinta dan benci karena Allah. Sama bini kayak begitu, kita cinta sama bini karena tadi dasarnya kita nggak mau tadi disakiti, nggak mau ditinggalin, ya. Cuman harus kita tanam, ya, pelan-pelan. Ya mudah-mudahan nanti Allah kasih gitu, bahwa kita cinta sama dia itu bukan karena untuk kebaikan kita, untuk kebaikan dia. Lagi-lagi karena Allah sudah menjadikan dia sebagai tanggung jawab saya dan saya harus mengurusi dia. Dan itu adalah amal, salah satu hal yang Allah buat untuk saya melakukan kebaikan melalui cara itu. Bukan rasa senang, rasa suka, rasa nikmat. Pada karena Allah. Nah, iya. Jadi akhirnya nanti nikmat, akhirnya semua karena cinta kepada Allah akhirnya. kan enak kita melakukannya. Kan awalnya kita melakukan sesuatu ini karena udah terbiasa, karena kita udah nyaman, Pertama gitu kan. dipaksa. Nah iya kan, pertama dipaksa nih, terus yang kedua akhirnya udah biasa, gitu. Nah yang ketiga bukan karena dipaksa, bukan karena biasa, tapi karena cinta. Itu Karena senang, karena nikmat ya. lah iya, karena cinta itu yang akhirnya jangan sampai nanti seperti cerita Beo itu, maksud saya. Karena biasa. Karena udah kebiasaan gitu. Tapi dia harus sadari semua yang telah dia lalui itu ya karena cinta, karena Allah itu maksudnya. Jadi karena Allah itu maksudnya karena cinta kepada Allah. Dia melakukan sesuatu karena cintanya kepada Allah. Dia membenci sesuatu karena Allah membenci itu. Nah, gitu. Ya. Nah, ini adalah amal ya. Kata hadis qudsi ini adalah afdolul amal. Gitu. Sehingga akhirnya semua yang kita lakukan itu dasarnya adalah cinta kepada Allah. Cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam.